Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatizi ulil ilmi wal hikami raja'an ad-du'a li fihi al-mukhlasina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Aratu mongko ngarepaken sapa ingsun. Niki dadi jawabe keprihatinane Syekh Zarnuji, Imam Az-Zarnuji yang mengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Yang sambungannya begini. Akhir-akhir ini saya itu merasakan betapa banyak orang-orang yang mencari ilmu tetapi tidak sampai ke tujuannya. Karena setelah saya teliti-teliti ternyata mereka itu salah jalur, salah jalan di dalam mencari ilmu. Sehingga ilmunya dapat tapi tujuannya enggak sampai. Salah cara, salah jalannya. Wa man akhta'at thariq dhalla. Dan barang siapa salah jalannya, maka dia tidak akan sampai ke tujuan. Dia pasti sesat di jalan. Karena jalan yang dilalui ternyata salah. Nah ini ulama-ulama kita memperhatikan seperti itu kepada kita semua, kepada kalian. Oleh karena itu lalu aradtu mongko ngarepaken sapa ingsun wa ahbabtu lan seneng sapa ingsun an ubayyina ing yen to jelasake sapa ingsun lahum maring tullabil ilmi yang atas dulu itu. Tullabul ilmi ki jama'e talibul ilmi, dijamak taksirkan menjadi tullabil ilmi, yang artinya piro-piro wong kang lurung ilmu. Yaitu kalian semua ini bocah-bocah yang mencari ilmu, yang ngaji. Tak jelasno tariqat ta'allumi ing dalane belajar. Keteranganku iki mendasar pada alama ing atase keterangan-keterangan ra'aitu kang weruh sapa ingsun fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Wa sami'tu lan krungu sapa ingsun min asatizi saking pira-pira guru ingsun ulil ilmi kang padha duweni ilmu. Maka kami ingin memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada para pencari ilmu, kepada para santri, para pelajar, bagaimana agar di dalam mereka mencari ilmu itu tidak salah cara, tidak salah jalan. Kalau caranya enggak salah, kalau jalannya enggak salah, nanti mereka pasti akan sampai ke tujuan. Tujuannya ilmu adalah seberapapun yang diperoleh akan bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain, bagi dirinya, keluarga juga orang lain. Kalau caranya enggak salah, maka ilmu itu akan menjadikan berkah, menjadikan kebaikan bagi dirinya juga bagi orang lain. Manfaat juga berkah di dunia dan di akhiratnya. Meskipun ilmu yang didapatkan itu enggak seberapa, tapi ketika ilmu itu dimanfaatkan, bermanfaat dan tentu akan berkah, maka ilmu itu akan menjadi bertambah banyak. Karena itulah salah satu yang membedakan antara ilmu dan duit.
kalian punya uang 100.000 misalnya. Terus dari uangmu 100.000 itu mbok kasihkan, sampean kasihkan kepada orang lain 10.000. Uangmu 100.000, sampean kasihkan orang lain 10.000. Jadinya berkurang atau bertambah? Berkurang, jadi 90.000. Itu uang, duit, harta benda seperti itu. Tapi kalau ilmu sebaliknya, kamu punya ilmu satu, lalu sampean berikan kepada orang lain. Ilmumu yang satu itu, yang sudah kamu berikan kepada orang lain, itu lalu hilang, habis, apa masih utuh? Masih utuh, bahkan bertambah menjadi 2, 5, menjadi 10. Jadi, ilmu itu kalau diberikan kepada orang lain tambah, ilmumu yang tambah. Sampean punya ilmu mbok wulangno, sampean ajarkan kepada orang lain. Sampean punya ilmu baca Al-Qur'an, kalian ajarkan, kalian berikan ilmu itu kepada orang lain. Ilmu, kemampuanmu membaca Al-Qur'an akan bertambah. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain. Nah, bagaimana agar para pencari ilmu, santri-santri di dalam mencari ilmu itu ketika mendapatkan ilmu seberapapun yang didapatkan itu sampai ke tujuannya, tidak salah jalan itu gimana? Maka aku menulis kitab ini. Aku Imam Zarnuji yang ngarang kitab ini. Syekh Zarnuji itu sudah ratusan tahun yang lalu. Ulama sepuh, ulama salaf yang memang teruji keilmuannya, teruji amaliyahnya, teruji akhlaknya. Nah, terus dari mana saya menjelaskan ini? Saya memberikan petunjuk tentang tata cara dan tata keramanya mencari ilmu itu dari mana? Dari kitab-kitab yang saya pelajari, juga dari keterangan-keterangan yang saya dengar dari para guru-guru saya, dari kiai-kiai saya. Kemudian tertulis menjadi kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim fi Bayani Thoriqit Ta'allum. Ta'limul Muta'allim itu artinya mulang cah santri, mulang cah pelajar. Tentang apa? Fi Bayani Thoriqit Ta'allum, yang isinya menerangkan tata cara dan tata keramanya belajar, tata cara dan tata keramanya ngaji atau belajar atau mencari ilmu. Anak-anakku semuanya, yang harus kita yakini adalah ini, santri harus yakin ini, harus punya ideologi ini, bahwa salah satu jalan tol, jalur tol untuk menuju Gusti Allah, bagaimana agar hati kita ini sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu artinya bahagia di sisi Allah, terus merasa ayem, seneng karena merasa didampingi oleh Allah. Nah, salah satu jalur tol untuk menuju Allah adalah at-ta'lim wa ta'allum, mulang dan ngaji. Jadi mulang ngaji, kalian ngaji guru mulang, kalian ngaji, itu salah satu torekoh, satu jalan menuju Allah. Maka torekohnya santri, torekohnya kiai, torekohnya guru-guru ngaji adalah afdolut turuk ilallah tariqatut ta'lim wa ta'allum. Jalur yang paling utama, jalan tol untuk menuju Allah adalah tariqatut ta'lim wa ta'allum, jalan mulang dan ngaji. Jadi guru-gurumu mulang ngaji sampean, itu salah satu torekoh, salah satu amalan bagaimana agar dicintai Allah. Kalian semua dijadwal, diprogram untuk ngaji, baca, tulis, pasolatan, ngaji taklim seperti ini di madrasah diniyah dan seterusnya. Itu ternyata salah satu torekoh, salah satu jalan agar kita semua dicintai oleh Allah. Itu tariqah afdalut turuq ilallah tariqatut ta'lim wa ta'allum. Nah, apa yang diterangkan dari guru-guru saya, kiai-kiai saya, katanya Imam Az-Zarnuji, dan apa yang sudah saya baca dari kitab-kitab
itu akan kami rangkum, akan kami susun menjadi sebuah tulisan sebagai petunjuk tata cara dan tata keramanya belajar, tata cara dan tata keramanya ngaji. Kemudian tak jadikan satu kitab menjadi kitab yang bernama kitab Ta'limul Muta'allim ini. Dan ulil ilmi kang padha duweni ilmu wal hikam lan pira-pira ilmu kang manfaat. Hikam itu ilmu kang manfaat. Hikmah itu ilmu yang berguna, yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kita sering mendengar begitu, saya sering menyampaikan, nek kalian itu melihat orang sukses di dunia misalnya, ada orang, ada tetanggamu, saudaramu yang sukses penghasilan ekonominya, yang sukses jabatannya, atau sukses ilmunya, itu jangan kalian lihat kesuksesannya, jangan kamu lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Jangan kalian lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Tak contohkan. Misalnya langsung saya sendiri aja lah, biar sampai lebih jelas. Pak Ulin kok bisa menjadi seperti itu? Nah, kan? Jangan melihat saya saat ini, jangan. Kalau sampean melihat saya saat ini, sampean kesandung-sandung nanti, terjatuh-jatuh, ngak terus. Maka lihatlah bagaimana proses ngajinya dulu gimana ya. Proses belajarnya dulu bagaimana ya. Itu prosesnya. Si A itu kok menjadi orang yang kaya raya, punya perusahaan, ekonominya sukses, uangnya banyak. Itu dulu prosesnya bagaimana, kan? Si B itu kok karir jabatannya kok terus meningkat, lalu menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Itu pertanyaannya ada prosesnya bagaimana. Si C itu kok menjadi orang alim, ditokohkan di masyarakat, dimuliakan semua orang, kan? Nah, itu jangan melihat suksesnya, tapi itu prosesnya bagaimana. Proses itu namanya toreko. Nah, maka proses yang dialami oleh orang-orang sukses itulah yang kemudian ditulis di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, agar kita bisa menteladani, meniru prosesnya orang-orang sukses, bisa meniru prosesnya orang-orang sukses. Diingat-ingat. Jadi nggak ada proses yang enak-enakan, nggak ada nangdo. Zaman yang pondok misalnya segalanya diatur, segalanya dijadwal, itu adalah namanya proses. Itulah proses. Yang namanya proses itu harus melelahkan. Yang namanya proses itu harus meletihkan. Proses itu harus berat. Beras untuk menjadi nasi yang kemudian enak kalian makan, itu berat prosesnya. Jangan dikira beras dilihat ujuk-ujuk terus menjadi nasi. Tadinya gabah di sawah, ngerti gabah? Gabah untuk menjadi beras saja berat kok. Dijemur dulu ya sampai kering. Nek misalnya gabah itu masih hijau, masih basah, belum kering, bisa nggak jadi beras? Nggak bisa. Untuk menjadi beras harus dijemur dulu. Dijemur kan panas, diajar, dijemur, dihajar, dijemur. Setelah kering, tidak serta-merta menjadi beras, diseleb dulu, ya, diseleb. Diseleb itu sakit loh. Jadi gabah itu seandainya bisa bengok-bengok, mesti aduh, orang kabeh awake. Berarti secara kosone diseleb, dibulet, diseleb, engkau dari gabah setelah diseleb menjadi beras, putih-putih. Beras setelah menjadi beras itu bisa dimakan apa tidak? Langsung bisa dimakan apa belum?
Belum. Masih butuh proses lagi. Dimasak. Masak niku berat. Diucek-ucek ning gone banyu sik, dipesusi. Setelah dipesusi terus digodhog. Wih, dibakar. Sakit kan itu? Sakit itu. Seandainya si beras itu bisa nangis itu. Karena digodhog. Dibetahno sabar, akhirnya jadi nasi. Setelah jadi nasi bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk upaya penggendutanmu. Sampai gendut-gendut, gemuk-gemuk, bisa lari, bisa bergerak. Ini kan barokahnya si nasi tadi kan? Karena ada nasi. Nasi nggak akan ada tanpa beras. Beras nggak pernah ada tanpa gabah. Gabah nggak pernah ada tanpa padi yang ditanam itu. Padi nggak akan ada tanpa si petani yang menanam itu. Oh, prosesnya luar biasa. Baru gabah saja tidak ujuk-ujuk jadi gabah loh. Pak Tani harus menyangkul tanahnya, harus mengolah tanahnya sedemikian rupa ditanami. Ya kalian seperti itu. Mondok, ya rekoso kudu dibetahno. Ben dadi nasi. Jadi kalian ini loh dari rumah itu berupa gabah. Diserahkan ke Temulus. Pak Yai kula pasrah. Bapak ibumu bilang begitu. Gampangannya, Pak Yai saya pasrah gabah saya ini. Jadi kalian semua itu ibaratnya gabah. Nyuwun tulung panjenengan masak agar kelak menjadi nasi yang enak dimakan. Paham? Paham ya? Jadi kalian digodhog, dimasak di pondok Temulus. Agar apa? Agar kelak menjadi nasi yang enak dimakan. Tidak setengah mateng. Nasi kalau setengah mateng enggak, mentah enggak, itu kalau dimakan itu menyakitkan perut. Perut langsung mules. Saman pernah makan nasi masih mentah? Ngeletis gitu itu? Oh, nanti langsung ngentut itu nanti. Ngentut awe, perutnya sebah, sakit. Nah, ngoten dimasak. Jadi kesel gak apa-apa. Saya sering menyampaikan begini kepada teman-teman tuh. Nikmatnya dunia itu terletak pada lelah. Nikmatnya dunia itu karena lelah. Ngaren? Dunia itu enggak akan nikmat kalau enggak lelah. Coba lo, sampai lelah nanti makannya enak, tidurnya pun nyenyak karena lelah, karena kesel akhirnya mangan seger, bermangan wis lenger-lenger langsung tidur nyenyak. Tapi kalau nggak kesel makannya nggak nikmat, nanti tidur pun kurang nyenyak. Jadi segala macam isinya dunia ini ternyata yang menjadikan nikmat itu karena lelah. Maka berlelahlah mencari ilmu agar nikmat gitu loh. Berlelahlah di dalam mencari ilmu agar nikmat. Yang penting kalian pinter-pinter saja membagi waktu gitu. Jadi untuk menjadi orang yang baik, bermanfaat itu butuh perjuangan. Apa? Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, ya. Bersusah-susah dahulu. Terus bersenang-senang kemudian itu rojaan krana ngarep-ngarep ad-du'a ing donga li keduwe ingsun. Keduwe iki untuk fihi ing dalem an ubayyina lahum tariqat ta'allum tadi rujuke. Yang belum bisa maknani dengerin aja nanti lama-lama bisa. Nggak sering denger bisa. Bil al mukhlasina kang dibersihaken kabeh. Doa yang tulus kami harapkan. Doa tulus dari semuanya kami harapkan untuk kami. Bil fauzi kelawan kabejan. Kabejan iki keberuntungan wal kholasi lan selamat fi yaumiddin ing dalam dina akhir. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi
olehku nyusun kitab Ta'limul Muta'allim ini pun ba'da mastakhartu ing dalam sak ba'dane istikharah sapa ingsun. Ing dalam sak ba'dane istikharah sapa ingsun Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala fihi ing dalam an ubayyina lahum. Itulah ulama-ulama dahuluna. Jadi setelah ide-idenya muncul, itu pasti diistikharahkan kepada Allah. Ya Allah, kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Saya minta petunjuk, apakah saya yang punya gagasan ingin menulis kitab Ta'limul Muta'allim ini baik bagi saya juga baik bagi generasi. Ternyata hasil istikharahnya dijawab oleh Allah untuk dilanjut. Oh, sangat bermanfaat, sangat baik sekali. Akhirnya kami tulis kitab ini. Wasammaitu lan maringi nama sapa ingsun hu ing kitab. Lalu kitab ini tak kasih nama Ta'limal Muta'allimi Thariqat Ta'allumi. Ta'limal Muta'allimi Thariqat Ta'allumi. Nak dimaknani Ta'limal Muta'allimi mulang santri, diulang Thariqat Ta'allumi ing carane belajar. Wa ja'altu lan dadekake sapa ingsun hu ing kitab fusulan ing pira-pira fasal. Fasal sama dengan bab. Yang pertama nanti yang akan saya terangkan, yang akan saya uraikan adalah rupane faslun fi mahiyatil ilmi. Faslun siji fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem nerangaken sejatine ilmu wal fikhi lan fikih wa fadlihi lan keutamaane al ilmi wal fikhi. Bab pertama yang akan kami kupas adalah menjelaskan tentang apa sih sejatinya ilmu itu dan apa sih ilmu fikih itu, serta apa keutamaan ilmu dan fikih itu. Nanti di bab pertama, bab itu dulu, dan berurutan terus menerus sampai bab-bab berikutnya. Faslun fin niyat wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.